Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan. Untuk mengisi RHK. Jadi kalau sudah menetapkan periode SKP, selanjutnya tugas kita adalah menyusun RHK. Klik tadi, saya ulangi. Klik SKP, detail SKP, kemudian tambah RHK. Ini contoh yang sudah ada, tapi kita mencoba untuk menambahkan atau membuat satu RHK saja. Bagaimana cara membuat RHK adalah panjenengan menetapkan, misalkan ini tugas guru, tetapkan saja RHK panjenengan itu apa. RHK-nya misalkan tersusunnya program perencanaan pembelajaran. Ini adalah RHK-ne panjenengan. Kemudian pilih, ini adalah merupakan apa? Merupakan tugas utama. Tugas utama dari seorang guru. Lah, ini kita breakdown dari tugasnya kepala sekolah. Kegiatan tentang perencanaan itu masuk dari tugas apa? Itu kalau di sini kita pilih adalah terlaksananya kegiatan manajerial, penyusunan program sekolah dan sebagainya. Ini merupakan RHK miliknya kepala sekolah atau atasan langsung. Ini kita pilih, klik seperti ini. Jika sudah, kemudian silakan di OK. Nah, kita cari. Ini kemungkinan ada yang paling bawah nanti. Nah, ini di sini ada. Jika RHK-nya sudah muncul, ingat setiap RHK ini nanti harus memuat 3 indikator minimal, yaitu ada indikator atau aspek kuantitas, ada aspek kualitas, dan aspek waktu. Ini kita pilih kuantitasnya dulu. Kuantitas itu apa? Berarti indikatornya dokumen program perencanaan pembelajaran. Targetnya berapa? Coba panjenengan cermati dokumen yang panjenengan siapkan itu ada berapa dokumen. Bisa kita pilihkan itu 2 dokumen. Maksudnya 1 di dokumen semester 1 dan yang kedua adalah dokumen di perencanaan di semester kedua. Kita pilih misalkan 2 dokumen. Atau mungkin nanti sesuai dengan konsensus dari Bapak Ibu dengan atasannya. Kita klik. Nah, akan muncul. Kuantitasnya muncul. Baru 1. Berikutnya kita pilih lagi. Dari RHK yang tadi kita buat, itu kualitas. Kualitas itu berarti prosentase capaian program perencanaan pembelajaran. Targetnya ini mau berapa? Berarti ini pakai prosentase. Bisa menjadi 100% atau bagaimana terserah. Tapi kemarin ada masukan dari PKN Regional 1 Yogyakarta itu menyarankan lebih baik pakai rentang. Berarti targetnya 90, contoh ya, 90 sampai 100%. Seandainya target kita itu
realisasi kita itu hanya 95, berarti otomatis nanti itu tercapai. Tapi kalau nanti tidak pakai rentang, jenengan nilainya hanya 95, berarti ya capaian akhirnya hanya 95. Seperti itu. Kita oke ya yang ini kualitas. Kemudian satu lagi dengan aspek waktu. Aspek waktu kita gabungkan dengan yang RHK yang tadi. Waktunya adalah waktu pelaksanaan. Waktu pelaksanaan berapa? Apakah mau 12 bulan atau hanya cukup beberapa bulan saja? Contoh, kalau membuat perencanaan itu ya targetnya mungkin 3 bulan saja cukup. Artinya di awal tahun pelajaran itu dibuat. Kalau nanti dipisah berarti dipisah semester 1 dan semester 2 berarti membuat perencanaan kita beri tenggang 3 bulan semester 1, 3 bulan semester 2, berarti 6 bulan. Misalkan kayak gini. 6 bulan. Ini boleh. Itu satu RHK. Nah, tugas Bapak Ibu adalah menyusun RHK panjenengan selama 1 tahun. Untuk Bapak Ibu guru kan nanti macam-macam. Panjenengan bisa lihat RHK yang ada di SKP di aplikasi e-kinerja BKD. Itu bisa di-download. Pakai panduan itu juga boleh. Ini. Nah, apabila RHK ini sudah selesai, jangan lupa sebagai peningkatan atau menjaga kompetensi profesionalisme pendidik, maka di dalam RHK panjenengan juga harus dituliskan atau direncanakan. Satu adalah terlaksananya pengembangan keprofesian berkelanjutan melalui pengembangan diri. Kemudian yang kedua adalah terlaksananya peningkatan atau pengembangan keprofesian berkelanjutan melalui publikasi ilmiah atau garis miring karya inovatif. Mengapa ini kami gabung atau kita gabung? Supaya targetnya satu saja cukup. Kalau yang PIKI ini, cari yang lebih praktis atau yang mungkin sesuai dengan kemampuan panjenengan. Kalau ada yang suka buat buku, silahkan buat 1 buku dalam 1 tahun itu. Ada yang suka nulis di artikel koran atau apa, monggo. Ada yang mungkin membuat karya inovatif dalam bentuk membuat alat peraga, monggo. Yang penting ada targetnya. Jadi ada karya inovatif atau publikasi ilmiah. Seandainya ada yang mau buat PTK boleh, ada yang mau membuat best practice yang mungkin lebih praktis boleh. Tetapi semua itu bermuara pada peningkatan kualitas mutu pembelajaran di kelas panjenengan. Jangan hanya sekedar menggugurkan kewajiban jenengan di SKP ini. Tapi semuanya bermuara untuk peningkatan kualitas jenengan mengajar di kelas. Itu. Kemudian tugas tambahan bisa diberikan dengan ini ada terlaksananya kegiatan menjadi anggota organisasi profesi PGRI, kemudian juga anggota organisasi kepramukaan. Ini juga bisa. Nah, berikutnya kalau RHK tadi sudah selesai, kemudian jangan lupa untuk mengisikan lampiran. Lampirannya itu ada 3. 1, dukungan sumber daya. Maksudnya apa? Jenengan untuk mencapai target SKP ini itu membutuhkan dukungan sumber daya apa? Contoh, kalau seperti ini perlu dukungan penambahan sarana dan prasarana berupa alat peraga dan media pembelajaran. Mungkin nanti sekolah menyediakan itu.
Mungkin perlu juga penambahan anggaran melengkapi sarana prasarana. Mungkin juga bisa ditambahkan pula adanya fasilitas peningkatan kompetensi guru melalui IHT, kemudian BINTEK dan sebagainya. Boleh, itu merupakan dukungan sumber daya yang akan dibutuhkan panjenengan mencapai target dari SKP yang dibuat. Nah, skema pertanggungjawabannya itu adalah ini hanya sekedar contoh saja nih. Progres hasil kerja akan dilaporkan sesuai arahan pimpinan. Kemudian progres hasil kerja akan dilaporkan setiap triwulan. Ini skema pertanggungjawaban dari SKP. Nah, konsekuensi itu juga harus diisi. Apa konsekuensinya? Apabila memenuhi ekspektasi, maka akan mendapatkan reward atau penghargaan. Sedangkan apabila tidak memenuhi ekspektasi, maka akan mendapat peringatan atau pembinaan dari atasan. Nah, ini lampiran dari SKP yang kita buat. Jika sudah, ini silahkan naik ke atas, kemudian ini ada ajukan SKP. Setelah diajukan SKP, Bapak Ibu bisa menyampaikan kepada atasan agar SKP panjenengan disetujui. Jadi kalau di sini masih draft karena belum diajukan, kalau Bapak Ibu nanti ini diklik diajukan, maka ini berbunyi pengajuan. Nanti status SKP itu akan terlihat. Apabila Bapak Ibu Kepala Sekolah sudah menyetujui, maka ini berbunyi persetujuan. Itu tata cara membuat SKP. Nah, setelah disetujui, ini nanti Bapak Ibu bisa langsung untuk menuju tahapan berikutnya, yaitu menambah aksi, dan mengupload data dukung atau bukti dukung yang dibuat sesuai RHK panjenengan. Demikian tadi penjelasan. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian bagaimana tata cara menyusun SKP tahun 2023. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan apabila ada kritik bisa disampaikan kepada kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.